Halo guys, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Angela Sani Maria Waru, NPM 20051111117, Program Studi PPKN. Pada video kali ini saya akan membahas tentang video presentasi hukum pajak. Yang pertamanya itu perkembangan hukum pajak. Sejarah hukum pajak. Pada awalnya diperlukan suatu pungutan, melainkan pemberian sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk menjaga dari musuh, membiayai pegawai, kerajaan dan lain-lain. Biasanya warga negara yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk yang diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan dalam kurun waktu yang ditentukan. Orang yang memiliki status sosial lebih tinggi dan memiliki cukup harta dapat dibebaskan dari kewajiban tersebut dengan membayar ganti rugi. Dalam perkembangannya, pemberian yang sebelum bersifat cuma-cuma dan lebih ke arah yang memaksa untuk membuat suatu aturan yang lebih baik dengan memperhatikan unsur keadilan. Karena itu, rakyat juga dilibatkan dalam membuat aturan pemungutan pajak, karena hasil pajak tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan rakyat sendiri. Yang selanjutnya yaitu pengertian hukum pajak. Pengertian hukum pajak yaitu suatu sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dengan pemerintahan selaku pemungut pajak. Selanjutnya itu hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya. Hubungan hukum pajak dengan hukum tata negara. Di mana hukum pajak itu menyangkut hukum tata negara karena pemungut pajak melalui pelaksanaan oleh pemerintahan, gunanya untuk membiayai keseluruhan negara. Yang selanjutnya dalam rancangan undang-undang APBN, pemasukan negara adalah pajak sebagai sumber utama. Rancangan anggaran perbelanjaan negara menjadi APBN sumber utamanya adalah pajak. Yang kedua, hukum dengan hukum administrasi negara. Pemungutan pajak kepada wajib pajak adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan. Yang kedua yaitu ketetapan yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara sebagai objek hukum administrasi negara. Selanjutnya, apabila petugas kantor pajak melakukan penyelewengan, maka diadili oleh pengadilan tata usaha negara, pengadilan administrasi negara. Yang ketiga selanjutnya itu hukum pajak dengan hukum pidana. Hukum pajak menyangkut pidana karena jika wajib pajak tidak membayar pajak dan berbohong, maka dikenakan pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, karena ketentuan pidana juga dapat diatur dalam hukum pajak. Selanjutnya itu tujuan hukum pajak. Tujuan hukum pajak ini sebagai acuan dalam menciptakan suatu sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Selanjutnya yaitu asas-asas pemungutan pajak. Asas-asas pemungutan pajak yaitu yang pertama dasar hukum pemungutan pajak. Dasar hukum pemungutan pajak yaitu landasan dan kedudukan hukum perpajakan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Metaraya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang penghasilan. Selanjutnya, pengertian pungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum. Hukum pajak itu merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak di Indonesia menganut paham imperatif, artinya pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Hukum perdata yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Hukum publik di mana mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Selanjutnya, konsultan dan larangan konsultan pajak. Konsultan atau istilah alternatif pakar runding adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa kepanasihatan atau konsultansi service dalam bidang keahlian tertentu, misalnya akuntansi, pajak, lingkungan, biologi, hukum, koperasi, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut kode etik Undang-Undang KPI Pasal 8, konsultan pajak Indonesia dilarang. Yang pertama, memberi petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan wajib pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang kedua, memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan. Yang ketiga, menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan wajib pajak untuk pindah atau konsultan pajak lain. Selanjutnya, menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, yaitu menerima pemerintah wajib pajak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. Selanjutnya, yaitu perbedaan pajak pusat dan pajak saing dan pajak langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pajak merupakan kewajiban yang wajib dibayar dan dilaksanakan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Yang kedua, yaitu pajak pusat, yaitu setiap pemungutan pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun suatu badan instansi kepada pemerintah pusat. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah muncul atau terbit suatu pemberitahuan, atau seperti pajak atau kohir yang digunakan berulang kali dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat tertentu terjadi suatu peristiwa kena pajak. Selanjutnya, itu tarif pajak dan objek pajak. Tarif pajak yaitu dasar penggunaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terhutang. Yang selanjutnya itu objek pajak. Objek pajak yaitu penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak. Penghasilan itu berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Yang selanjutnya itu kenapa masyarakat harus bayar pajak? Masyarakat harus bayar pajak sebab pembangunan hingga bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak akan bisa dilakukan tanpa ada pendapatan negara, terutama dari pajak. Baiklah teman-teman sekalian, sekianlah video presentasi yang dapat saya
sampaikan, yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenaan. Semoga video ini bermanfaat. Tolong di like, subscribe, and comment. Bye bye. Genap.